Hai, nama gua Boys dan inilah cerita gua tentang sihir dan penyihir, tentang pencarian monster di atas tanah yang hilang atau The Lost Lands. And ini bukanlah sebuah dongeng yang akan berakhir bahagia, dan kau harus tahu, dunia saat ini tak seperti keinginan yang kau bayangkan. Konon, perang besar pernah terjadi di dunia. Endingnya, api melahap seisi bumi, hingga yang tersisa hanyalah penyesalan. Sombong amat. Manusia hanya hidup dalam sebuah kota kecil, dan dari kota inilah muncul kisah tentang Grey Alice. And inilah kisahnya. A few moments later. Pagi yang kelam nampak jelas pada wajah cantik bertato and berkalung tali ini. Siapakah dia? Grey Alice, sang penyihir misterius yang sangat menakutkan bagi kekuasaan gereja saat ini. Hari ini, Alice akan dijadikan contoh bagi para penentang gereja. Hingar-bingar orang-orang mengatakan siapapun bisa membeli apapun keinginan mereka dari Grey Alice. Tapi kini, semua itu akan berakhir pada seutas tali. Dan dengan sekali sepakan ala Bang Dodo, lihatlah prajurit ini. Don dua bakulia dan apakah mereka akan jatuh cinta? No. Tatapan ini membuat si prajurit mendadak terkena gendang, hilang kesadaran, berhalusinasi seperti asam lambung hingga... celaka. Bahkan kawan dikira lawan. Dalam sekejap Alice lenyap, sementara si prajurit... tangkap dia. Si cepak bergerak cepat, tapi satu persatu anak buahnya hilang and muncul udah dalam mode seperti bangkai. Menentang Alice sama saja pengen. Kini siapakah yang harus berjuang melawan seutas tali? Sorak-sorai teriakan Alice adalah satu-satunya penyihir yang tidak akan bisa digantung, makin menyeruak. Sementara di sisi lain, gua harus turun dari kuda untuk melayani beberapa tikus yang bersembunyi. Berlahan mereka mulai keluarkan kapak tolol mereka. Nah, yang lebih tololnya yang satu ini. Tangannya terlalu gatal untuk menarik senapan gua. Sisanya gua bikin kayak kapas. Cukup beberapa gerakan saja mereka udah buang air di akhirat. Nah, back to Grey Alice yang berhasil pulang hidup-hidup. Ia kemudian memberikan infak kepada wanita buta tua miskin yang ada di tangga rumahnya. Beberapa saat kemudian, beberapa orang pun datang menemui Alice yang ternyata adalah ratu dan ajudannya yang bernama Jurais. Nah, angin apa yang membawa ratu ke sini? Hai Jurais, kamu minggir. Rupanya sang ratu menginginkan sebuah kekuatan monster yang melebihi manusia yang diambil dari manusia serigala di Lost Lands agar sang ratu bisa berubah menjadi serigala. Wow, ia rela membayar mahal untuk itu. Namun Alice seolah keberatan dengan permintaan tersebut. Tapi ia akhirnya menerima dan meminta waktu hingga malam bulan purnama. Nah, setelah itu, Jurais tiba-tiba kembali secara diam-diam. Rupanya, dia juga punya permintaan rahasia agar sang ratu dibuat kecewa atas permintaannya. Loh. Katanya ia melakukan hal itu untuk melindungi sang ratu. Masuk akal juga. Tapi bayarannya sebuah jam tangan tanpa tali. Katanya ini adalah barang mahal yang diwariskan turun-temurun dari nenek. Alice terpaksa menerima permintaannya. Setelah Jurais pergi, Alice tiba-tiba... Loh, apakah dia akan menari bulan? Ataukah beliau ini adalah Suwangi? Dan tiba-tiba ia diberikan penglihatan tentang apa yang sedang terjadi di pagar laut. Tidak, di The Lost Lands. Sementara di istana, sang ratu makin murka dengan sang raja yang udah tua bangka bisanya ngompol dan di celana doang. Inilah resikonya kalau udah tua tapi seleranya anak muda. Kata ratu, semua lelaki itu sama saja, kecuali gua. Sombong amat.
Sang ratu kemudian mulai mengenang nikmatnya masa lalu bersama gua. Wow. Tapi gua beda and gua harus pergi walau ditahan oleh sang ratu. Bahkan gua coba dihalau oleh para pengawal tai kucing ini. Nah, kita kembali ke Grey Alice yang sengaja datang ke sebuah bar. Apakah untuk dugem? Gua bilang no. Sengaja ia datang ingin bertemu gua sebenarnya. Tapi sayang, gua nggak pengen bercerita karena gua cuma pengen main kartu. Taruhannya gua pasang dengan hakku yakin karena kartu gua bagus. Gimana dengan kartu sang penyihir? My trot, gua kalah and ia menawarkan perjalanan berbahaya ke The Lost Lands. Ternyata ini adalah maksud kedatangannya. Cuma gua nggak bodoh, gua langsung bilang kalau di Lost Lands tidak ada hukum di sana. Dunia di sana tidak seperti yang ada di kepala pejabat kita. Tapi Alice kekeh pergi ke sana untuk bertemu dengan seseorang yang bisa berubah jadi serigala. Wow, pria itu bernama Sardor. Nah, menghabisi Sardor di sarangnya adalah tujuan Alice ngajak gua ke sana. Bahaya nggak? Alice kemudian rela membayar mahal, tapi pakai jam tangan nggak ada tali. Gua akhirnya bilang kalau sarang si Sardor tepatnya di Skull River atau Sungai Tengkorak. Nah, setelah basa-basi panjang, untung feeling gue bekerja dengan baik. Gue and Alice kemudian berlari keluar kota. Sementara si Patrick yang sedang marah-marah kemudian didatangi oleh si Cepak. Grey Alice and seorang pria telah melarikan diri keluar kota. Bahaya. Orang-orang saat ini menjadikan si Alice sebagai simbol pembangkangan dan lebih mengejutkannya lagi laporan dari wanita buta tua miskin. What is this? Tell him. It was the race. Oh my god. Ini tidak bisa dibiarkan. Ratu tidak boleh bersekutu dengan ahli bid'ah. Tangkap dan habisi Grey Alice secara tertib. Siap Pak Bos, kata si Cepak. Sementara gue and Alice harus melewati jalur ini. Dan saat ini kami baru mencapai trading post. Kebetulan di sini ada sahabat gue kakak beradik, Ross and Mara. Mereka adalah orang yang sangat baik. Dan kita bisa numpang makan and tidur karena si cewek adalah pacar gue. Pada saat makan malam gue bilang kita membutuhkan waktu seminggu setidaknya untuk sampai ke Sungai Tengkorak. Namun Alice bilang, no, kita harus sampai di sana sebelum purnama. Loh. Adakah jalan pintas dengan mengikuti rel kereta api? Tentu, tapi itu sangat berbahaya. Nah, setelah bermalam besoknya kami melanjutkan perjalanan dan inilah tempat yang disebut The Lost Lands alias Tanah yang Hilang. Sementara si Cepak dan anak buahnya mulai mengejar kami dengan kereta api yang benar-benar menggunakan api. Setelah itu Patrick memberitahu jika saat ini raja dalam keadaan sekarat dan ratu mulai melemah. Akibatnya, Mara dan Ross harus disiksa karena menutup mulutnya rapat-rapat. Hingga Mara hampir wafat disiksa barulah semuanya kemudian dibakar. Ross dibawa and Mara tetap terikat di tiang. Benar-benar mengerikan kejadian malam ini. Waktu makin pendek dan gua and Alice masih dalam perjalanan. Nah, untuk mempersingkat perjalanan, gua sebenarnya tahu tempat paling aman untuk menyeberang. Nah, ini dia, kereta gantung milik sahabat gua. Oh, tak ada jawaban. Mungkin ia tertidur atau lagi atau lagi Biar gua yang masuk and Alice kamu tunggu di luar. Dan setelah lama dicari, oh, rupanya si Cyrus telah menjadi bangkai and ketong pasti dalam bahaya. Dan oh gak, tepat sekali dugaan Alice. Para pasukan gereja bercakar mata hitam telah menunggu kami di jalan.
Cakramata hitam ini bertujuan sebagai anti gendang dari tatapan si Alice yang sangat berbahaya. Harusnya mereka cukup membalikan celana dalam. Tapi yang mengejutkan adalah mereka membawa Ross yang hampir tewas di tiang gantungan dan menghabisinya di depan gua. Bangkit, lari, dan naik ke bus lalu menyeberang. Tapi para loyalis gereja ini tak akan membiarkan kami pergi begitu saja. Perlawanan semakin rumit ditambah kabel penyeberangan yang diputus. Sekarang gua and Alice berada di tepi berbahaya. Siapa yang harus mati duluan? Beruntung, tatapan Alice benar-benar gila. Tiba-tiba semua menjadi gelap bagi si Cepak. Nah, 2 hari menjelang bulan purnama, tapi di istana makin memanas dengan sang ratu yang hamil dari perselingkuhannya dengan gua. Tapi yang lebih mengerikannya lagi, sang ratu tiba-tiba murka dan menghabisi sang raja yang cuma tahu berak di celana. Sementara gua dan Alice baru saja tiba di Shadowbend. Dan betapa kagetnya kami setelah mengetahui kereta api sedang menuju ke arah kami. Terpaksa kami harus mengambil jalur berbahaya, apalagi jalur ini di malam hari. Namanya juga Shadowbend. Nah, sesampainya di sana, Loh, genset dari mana ini? Dan tiba-tiba tak cukup sampai di situ, raja dari para iblis ini pun ikut campur tangan. Jelas gua tak berdaya lagi di krep kayak gini. Beruntung, tatapan bola mata Alice mengubah jalannya pertandingan, guys. Raja iblis pun langsung minta pamit. Nah, kini tersisa 1 hari menjelang bulan purnama. Para loyalis gereja dipimpin si Cepak terus mencari dan mengejar kami. Sementara si Patrick mengumumkan secara resmi wafatnya sang raja. Keadaan istana makin runyam dan kini ia bermuka 2 di depan sang ratu, bicaranya lain. Tapi setelah itu ia berkoalisi dengan si Cepak untuk melakukan kudeta. Nah, menjelang bulan purnama, gue and Alice baru mencapai Firefield. Namanya juga Firefield. Semua dipenuhi api dan di sana Alice kemudian meminta gue untuk segera kembali. Tapi gue nggak mungkin kayak gitu. Meski gue udah dibayar tuntas, gue tetap harus di sampingnya karena gue udah pengen cerot. Tapi laki-laki tidak bercerita. Dan purnama yang ditunggu-tunggu pun tiba. Sementara di istana, sang ratu dan Jurais sedang membahas pergerakannya si Patrick. Tapi tiba-tiba, kok mesin mereka mulai panas dan terjadilah duel hangat yang tidak kita inginkan bersama. Sementara gue and Alice hampir cerot ditunggangi seekor kuda dalam lorong yang gelap. Dan tiba-tiba saja rencana mesra-mesraan kami jadi buyar. Ternyata kereta anjing itu menuju ke arah kami saat ini. Tak ada jalan lain lagi kecuali bikin begini. Jalan satu-satunya si Patrick saat ini adalah pemberontakan dan perebutan tahta sang ratu. There's no use. Your brothers are dead. Si Patrick yang tengah kebingungan akhirnya. I sentence you. Sementara gua and Alice akhirnya tiba di Skull River atau Sungai Tengkorak. Sungainya benar-benar nggak ada air tapi malah dipenuhi dengan tengkorak. Tapi sepertinya kami semakin mesra tapi salah tempat. Begitu juga sang ratu selingkuhan gua. Ia sedang menikmati ikan tongkol si Jurais di istana sambil menunggu hasil malam purnama cukar deleng. Sementara di Sungai Tengkorak, Alice mulai memasang senjata dari bahan perak pada tiap jari jemarinya. Bahaya.
Di sini jelas semua itu tidak berguna, kata gua. Peluru perak atau anak panah yang terbuat dari perak akan hancur seperti debu. Alice harusnya pergi dan biarkan gua sendiri menghadapi si Sardor. Tapi ia malah membangkang, malah mulai dilengkapi dengan hujan deras. Namun bulan yang tertutup awan mulai menampakkan diri. Masih ada waktu untuk melarikan diri. Tapi tiba-tiba ia berbalik dan bilang kalau gua pembohong. Loh. Ya iyalah, di sini tak ada yang namanya Sardor. Yang ada hanyalah gua, manusia serigala yang sebenarnya. Akhirnya gua mulai menampakkan wujud. Membuat malam ini makin mengerikan. Bahkan darah gua sudah bercampur dengan cairan perak. Gua benar-benar nggak bisa terkontrol kalau lihat bulan purnama. Suara auman gua yang memecah malam pun sama sekali nggak membuat Alice mundur. Dan nah, sifat buasku makin membara hingga tanpa sadar gua menatap matanya dan inilah akibatnya. Sekali lagi gua coba memangsanya, tapi gua malah dibikin keok. Setelah terbangun, gua seperti remuk dan patah sekucur tubuh. Akhirnya gua disuruh bobo untuk memulihkan tenaga. Tapi saat gua terbangun, betapa pedihnya gua telah dirantai. Dan Alice bilang, nasib gua udah ditentukan saat gua ketemu dengannya. Wow. Nah, dari situlah gua sadar dan teringat semua kembali. Bahkan selama ini dia tahu siapa gua. Hingga ia menanam koin perak dalam tubuh gua tanpa gua sadari. Sambil berderai air mata, Alice menjelaskan semuanya dan amarahnya semakin memuncak hingga gua hampir dihabisi. Tapi tunggu, kau tak akan pernah menolak permintaan dan What do you wish for, boys? I want us to be together. There is a price to be paid. bulan pun kembali muncul dan gua secara otomatis berubah wujud. Tapi gua malah dikuliti untuk membayar permintaan gua. Jadi bingung gua. Besoknya setelah gua dikebumikan, Alice kemudian membawa kulit gua, yaitu kulit serigala tersebut, menuju ke istana untuk memenuhi janjinya. Sesampainya di sana, sorak-sorai para budak melihat kedatangan Alice pun terjadi. Jurais pun kemudian menyambut kedatangan Alice. Alice kemudian menyerahkan kulit serigala tersebut dan bilang kepada ratumu untuk meneteskan darahnya di kulit ini dan pakailah pada malam ini, maka ia akan segera berubah wujud. Tunggu dulu, kata Jurais. Sekarang kau telah kabulkan permintaan sang ratu. Tapi keinginan gua gimana? Kulit tersebut adalah kulit ayah dari bayi yang ada di dalam kandungan sang ratu. Dan nama ayah dari bayi tersebut adalah... His name was Boyce. Sang ratu yang melihat kulit itu malah menangis sejadi-jadinya. Si Jurais tongkol ini kemudian berusaha menghiburnya dengan mengatakan itu hanya seekor serigala. Sang ratu yang sadar akan pengkhianatannya si Jurais akhirnya makin murka dan... revolusi pun terjadi. Rakyat memberontak, menghabisi para pengawal. Ratu yang terbangun dari tidurnya pun langsung kabur, tak sempat menggunakan kulit serigala tersebut. Setelah itu, kulit tersebut melebur dan terbang ke kuburan gua. Dan pada akhirnya, gua bangkit kembali dari kematian gua. Dan kini, gua kembali berhadapan dengan si Alice untuk membalas kekejamannya terhadap gua. Tapi namanya Alice, siapakah yang bisa melawannya? Ternyata semua yang ia lakukan berdasarkan apa yang ia sudah ketahui terlebih dahulu, apa yang akan terjadi. Bahkan, apa yang terjadi kepada gua adalah dalam rangka mengabulkan keinginan gua sendiri. Gua harus menembak kepala si penyihir ini. Tapi sekali lagi, Alice membuktikan bahwa gua tidak akan sanggup menghabisinya. Disinilah gua sadar bahwa film ini telah selesai. Terima kasih untuk semuanya yang telah tonton sampai habis. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.